akan menyampaikan Kitabus Shaum, bab puasa yang ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 689 ya. Apa kata beliau? I'lam anna fi shaum khasisatan laysat fi ghairihi. Puasa itu punya rahasia yang rahasianya nggak ada pada sholat, nggak ada pada sedekah, nggak ada pada zikir, nggak ada di baca Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Puasa itu milikku. Nah, ini hampir setara kata beliau dengan ayat surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baiti, sucikanlah baitku, rumahku. Jadi Allah menyebut dan memuliakan Ka'bah dan mengatakan itu rumahku. Tapi Allah butuh rumah nggak Pak? Maksud rumah di situ adalah rumah tempat menyembahku. Tapi rumah tempat menyembah Allah itu benda. Benar ya? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati itu dia menjadi bernilai ketika ada orang yang sholat di dalamnya. Tubuh ini dia punya riyadhah, punya amalan yang nggak bisa dilihat orang. Kalau saya sholat kelihatan nggak sama orang, baca Quran kedengeran sama orang, jalan ke masjid kelihatan sama orang. Kalau kita puasa nggak ngasih tahu orang bakal tahu nggak? Istri kita nggak bakal tahu, pasangan kita nggak akan tahu, tetangga kita nggak tahu, bahkan mungkin ya apapun makhluk di sekitar kita nggak akan tahu kita ini lagi puasa atau bukan. Sampai kita bilang maaf aku lagi puasa, gitu. Tapi Nabi mengajarkan jangan ngaku puasa dalam bab sembarangan. Ngaku puasa itu kalau diajak berantem sama orang. Insa bahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ngaku puasa itu saat orang ngajak berantem. Diajak berantem sama orang. Berarti puasa itu yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar puasa lapar dan haus, ada puasa emosi. Baik. Maka beliau mengatakan innama fuddila shaum lima'dayain. Puasa itu Allah tinggikan, Allah utamakan karena dua hal. Pertama, sirrun wa amalun batinun. Puasa itu amal sir, amal yang rahasia. Orang nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Wa amalun batinun, itu amal batin. Maka orang-orang yang ingin mengolah batinnya, dia harus puasa. Kenapa orang Islam hari ini kurang tajam, kurang peka kolbunya? Karena jarang puasa. Firasatnya nggak bisa ditangkap. Kita dapat firasat, tapi kita nggak ngeh. Ini bener nggak nih? Ya. Kenapa? Karena kurang puasa. Di luar sana ada orang nggak bersyariat, bahkan nggak beragama, tapi dia rajin tirakat puasa. Kadang lebih tajam daripada kiai. Pernah lihat? Pernah dengar? Itu bukan karena kenapa-kenapa, emang begitu. Dan itu pernah ditanyakan kepada Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Kenapa ada ahli kitab kok tajam firasatnya? Nabi mengatakan as-shaum, karena puasa. Jadi puasa ini amal dahsyat, ya, bisa menutupi kesalahan. Makanya Nabi Adam dulu sujud 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. Ada yang kuat begitu nggak Pak? Tapi wajar, Nabi Adam tubuhnya tubuh surgawi, nggak makan nggak minum juga nggak masalah 40 hari. Kita 4 jam udah langsung bingung ya. Ini nggak tahu nih nasi apa nih hari ini nih. Kebuli lagi? Bukan ya, membuli kali Pak. Syukran. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya.
Tidak ada makhluk yang melihatnya, sehingga riya tidak mempunyai tempat pada puasa. Kalau sholat masih bisa riya nggak? Masih, Pak. Coba aja cek sendiri. Kalau rukunya, sujudnya lebih lama di masjid, di rumah ngebut, itu ciri-ciri riya. Ciri-ciri riya harus dibenahin tuh. Tapi kalau sujudnya di rumah, sujudnya di sini sama panjangnya, insya Allah ini udah mulai stabil. Riyanya bisa dihalau. Riya ini kan perasaan dilihat orang. Perasaan dilihat orang beramal, namanya riya. Kalau sombong, perasaan dilihat orang punya ilmu, punya harta. Nah, sombong orang punya harta itu nggak lebih parah. Yang parah itu orang kalau merasa punya ilmu. Ini gawat, Pak. Kalau punya harta, sholat hilang rasanya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia sujud pun kolbunya belum sujud. Kenapa? Karena dia merasa dirinya berilmu. Dia takbir, dirinya belum takbir, lidahnya udah takbir Allah yang maha besar, tapi dalam dirinya dia masih mengatakan ilmuku lebih besar, lebih banyak daripada imam. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi beda riya sama sombong apa? Ini kita ulang-ulang, Pak. Dulu awal ngaji di sini saya pernah jelasin itu. Sombong ru'yatun nafs, ru'yatul ilm. Sombong itu saya melihat diri, merasa diri saya berilmu, merasa diri saya wali, merasa diri saya ini orang soleh, merasa diri saya ini lebih dekat kepada sunnah Nabi daripada yang lain, lebih aswaja dari yang lain. Ini hati-hati nih, sombong itu. Nah, kalau riya, merasa diri beramal. Karena merasa beramal, ingin dipandang orang. Maka yang paling sering kena riya ini pengurus masjid, Pak. Hati-hati, Pak, pengurus ya. Yang lebih parah lagi pendiri masjid. Nah, pendiri masjid ini gampang sekali setan mau menggugurkannya. Jadi setan tuh intai terus. Karena Allah itu ganti. Orang yang bangun masjid Allah bangunkan nanti surga. Allah bangunkan surga. Maka setan tuh nunggu supaya surga-surga yang sudah kita bangun itu, istana-istana yang sudah kita dapatkan itu, kita merobohkan kembali. Gimana caranya? Dia nunggu kita konflik. Bapak yang dulu bangun masjid ditunggu konflik dengan pengurus baru. Nanti kalau udah konflik, setan ngomong, kamu bilang dong, ini masjid kalau bukan karena kamu nggak jadi. Tunggu aja, Pak. Nanti setiap masjid orang akan ngomong begini. Benar nggak? Dan saya udah ketemu sering. Orang-orang yang cuma jasanya beberapa di masjid ngomong, kalau bukan karena saya masjid ini nggak jadi. Dia sudah punya istana di surga, langsung roboh. Roboh semua itu. Nauzubillah min dzalik. Maka pengurus masjid, pendiri masjid, tolong jangan ungkit-ungkit yang begini, ya. Puasa dulu deh, ya, latihan puasa. Yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Sesungguhnya puasa itu bisa melemahkan musuh-musuh Allah. Qahrun ini kan secara bahasa artinya bisa memaksa, melawan, cuma bisa puasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, ada gak zikir melemahkan syahwat? Gak ada, yang ada cuma puasa. Kok begitu? Jadi kalau antum nih baca Quran, khataman, zikir 1000-an, mata masih bisa jelalatan, Pak. Serius. Syahwat tambah menjadi-jadi. Karena zikir mazakar itu beda tipis saja, za sama zi. Serius. Maka kiai itu banyak istrinya, wajar, zikirnya kuat, yang satu lagi kuat juga. Obatnya cuma satu, saum, puasa. Ini PR kita semua, PR saya juga. Ya. Li'anna wasilatal aduwwi syahawat. Ya. Kenapa? Jadi perangkat senjata bom atau nuklirnya setan itu yang paling dahsyat itu namanya syahwat. Ya,
Syahwat ini keinginan rendah. Jadi kita ini nggak ada yang selamat, Pak. Saya apalagi tiap hari ketemu yang macam-macam, Pak. Ya, mulai dari jamaah yang begini sampai begitu, setiap hari. Godaan saya lebih kencang dari Bapak. Jangan dikira saya selamat. Enggak, saya nggak selamat. Kalau Allah nggak bantu saya nggak selamat. Maka mohon doanya, semoga saya selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga doakan Bapak Ibu ya, semoga selamat juga. Ini berat persoalan ini. Dulu Barsisa lewat karena masalah ini. Ya. Barsisa lewat di Sahih Bukhari kan disebutkan itu persoalan ini. Tapi ada juga seorang perempuan yang sering kita lihat, mungkin kita jijik kalau ngelihat begitu. Perempuan baghi, ya. Perempuan pelacur, PSK, Allah ampuni, bukan karena dia ngapa-ngapain, tapi cuma karena ngasih. Nah begitu. Jadi agama itu gampang-gampang susah. Dosa besar. Tapi kalau mau diampuni, gampang sekali jalannya. Maka saya katakan kepada diri saya, kepada kita semua, kepada semua para pendosa, semua kita ini pendosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu dengan amal sedikit Allah angkat kita. Jadi kadang-kadang ada amal yang orang gak sangka-sangka, karena amal itu Allah angkat dia jadi waliullah. Kalau versi kita nih, perempuan yang tadi pelacur itu Allah ampuni dan dijadikan kekasih Allah cuma dengan ngasih si guguk. Innama tuqawwi syahawat bil akli, atau tuqwa syahawat bil akli wasyurb. Syahwat itu hanya bisa dikuatkan dengan makan dan minum. Benar ya? Iya. Wah, jujur aja lah Pak ya. Dulu kawan-kawan kita yang, ya jadi ustadz ini punya rahasia nih saya sebutin ya. Itu kalau ngomong ketemu Pak, gak ngomongin ilmu, itu makan tiap hari. Jadi para ustadz kiai itu kalau ketemu, kalau diawali dia ngomongin kasyafat, kasyaf langit. Kalau dia kiai ahli ilmu biasa ngomongin syahwat, urusan poligami. Nih, serius nih Bapak ya. Serius. Terus kalau istrinya banyak gimana? Ngomongin syarabat, apa obat penguat. Makanya kiai-kiai itu kalau udah ketemu, aduh ngomongin obat kuat mulu Pak. Kalau yang banyak posnya ya. Maaf ya Pak Kiai. Madamat ardu syahawat mukhassabah fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya. Wa yatruku syahwat wa yutraku syahwat tudiku alaihimul masalik. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, benar ya? Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar Pak. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu Pak. Ya, balik lagi kesadaran dia tuh, nggak usah dibacain aneh-aneh. Ya, nggak bisa kasih tai kucing Mbak. Pasti sadar itu, kabur itu ya. Itu versi teman saya itu, versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras, sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat Pak syahwatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah, syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum doang paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh masya Allah. Apa yang terjadi? Darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Wah, itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya.
Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Jadi hijamahnya syayatin puasa, hijamahnya darah buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, coba kalau mau hijamah kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah, ya. Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal, baru dibuang Pak. Itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, "Hai Muhammad, ihtajim. Hai Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah." Coba amalkan Pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini Pak. Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stres dia. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santen-santen tuh ya, soto Betawi itu santen kan, rendang Padang tuh, gaji-gajihan. Kalau gaji mah kita seneng Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa dibuang, buang aja. Orang barat kan nggak punya pengobatan ala ya dicabut-cabut gitu darahnya, nggak ada. Pijit kan nggak ada, akupuntur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama, as-saumu hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelemahin syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin Kemis udah puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya jatah badan itu Pak. Nah mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjuran ya. Yustahabbus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum. Minum itu sahur Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mah sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat. Kalau mau konsumsi kurma aja atau pisang, udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka jangan langsung minum teh, air putih dulu nih. Ini dulu minum. Nah, ini perintah Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma 1. Kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana Pak? Dulu nggak ada impor kurma. Kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah seger yang nggak asam di perut, cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak. Ya, kalau kita mukanya asam Pak. Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, makan, direbus diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti Pak, tunggu ya, ini udah nafsu aja nih kalau udah ngelihat macam-macam. Udah begitu sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh. Kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu ya, selesain dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah, ya insya Allah itu lebih baik.
wa ta'jilul iftar wa ayyaftura 'ala tamr, ya, mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah, ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah, ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus shadaqah iktidaan bi Rasulillah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Lah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Wal i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir, ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran, tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi. Atau sholat 2 rakaat. Selesai Assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, yakinkan bahwa Allah yang menurunkan Quran itu memandang kita, dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak, ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo. Tahu ngoyo ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fid din itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fid din kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini, tilawah ma'az zikir namanya, membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdol gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Kalau zikir la ilahnya sudah nancap di kolbunya, qaulus sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya. Mau Pak begitu? Jadi Ustadz saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang sakarat? Apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihanlah. Latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya.
Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hal ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman ya. Baik. Dan disebutkan di sini Nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir ya, dakhalal ashar shadda mi'zarah. Jadi Nabi itu pakai sarung, Pak.